Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Sahabat tersayang, sahabat terkasih. Oke, semoga selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan ridhonya dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Jumpa lagi ya, selamat bergabung kembali dengan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Buat yang udah standby terima kasih, yang baru mampir terima kasih ya, udah berkenan mampir di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Seperti biasa Mendes Tarot di sini akan membacakan tebaran-tebaran kartu tarot ya sebagai prediksi untuk menjadikan kita motivasi ya. Ya, saya tekankan nanti ini hanya fun reading ya. Jadi jangan dijadikan patokan atau pedoman atau dasar hidup kalian sehari-hari ya. Ini hanya fun reading sebagai prediksi saja ya, sebagai acuan untuk kita menjadi lebih maju, untuk motivasi ya. Oke, dan inspirasi. Ya. Di sini ada jodoh ya, ada jodoh twin flame atau siapa yang selalu kamu pikirkan dan kamu susah melupakannya. Halo sahabat yang request judul ini, semoga nanti berkenan ya, kalian pilih juga. Ya sahabat, ini ada 3 amplop ya. Ini mungkin sahabat semua bertanya kenapa seperti ini gitu. Mendes tidak menyajikan kartu-kartu ya, karena kartu-kartu ini saya masukkan ke dalam amplop dan kalian bisa memilih sesuai dengan warna yang kalian sukai gitu ya. Ya, pada kesempatan kali ini sengaja Mendes ingin membuat kalian penasaran ya. Ini ada tiga pilihan, ada warna amplop warna pasta, warna merah marun dan warna biru muda ya. Oke. Tapi nanti di sini akan Mendes berikan suatu untuk membedakan, akan lebih kalian tertarik mana yang mau dipilih ya. Oke, sebelumnya kalian memilih, Mendes kasih dulu pembedanya. Di sini ada warna biru itu nomor 1, dan ini ada warna hijau ini nomor 2 ya. Kemudian ini warna coklat nomor 3. Oke, sekarang kalian boleh pilih ya, pilih 1, pilih 2 atau pilih 3 boleh, atau dipilih semuanya ya. Jangan di skip biar energi kalian tetap banyak tertumpah di kartu-kartu ini ya. Jadi nanti bisa resonate insyaallah ya. Gunakan intuisi hati kalian, fokuskan orang yang kalian maksud, siapa yang akan kamu pertanyakan menjadi jodoh atau twin flame ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Oke, silakan pilih salah satu di antara 3 pilihan, atau kalian bisa pilih 2 atau dipilih semuanya ya. Tolong jangan di skip ya. Dimulai dari sekarang. Sudahkah kalian memilihnya? Sudah ketemukankah warna yang cocok dengan hati kalian? Kalau sudah, mari kita mulai ya. Perlu Mendes tekankan lagi, ini hanyalah fun reading, tidak boleh dijadikan patokan, pedoman atau dasar hidup kalian sehari-hari. Ini hanyalah prediksi ya, sedikit yang kita ketahui dari prediksi ini, yaitu agar kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Jadi mana yang harus kita lanjutkan, mana yang harus kita buang, energi mana yang energi positif dan energi mana energi negatif yang harus kita buang gitu. Jadi bukan patokan ataupun dasar ataupun alasan ya. Jadi ini hanya fun reading untuk memprediksi, untuk sebagai motivasi ya, sebagai acuan ya, agar kita menjadi lebih baik. Oke, sekarang Mendes mulai dari file nomor 1 ya. Kalian memilih yang mana terserah. Dan jangan dijeda-jeda nanti ya, jangan dijeda-jeda atau jangan di skip ya, jangan di skip. Biarlah alur mengalir seperti air, ikuti saja.
Kalau ada iklan des ya udah liatin aja buat hiburan. Buat selingan ya kan. Biar kita tambah tahu apa produk Indonesia yang bisa kita pakai gitu. Oke, kita mulai dari file nomor 1 diwakili oleh warna biru. Ya. Kemudian ada amplop warna pasta. Kita bongkar di dalamnya. Ya. Tuh sama sih, cuman versinya lebih lain gitu. Nah, ini nomor 1 ya. Amplopnya aku singkirkan di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulik ya satu persatu ya. Jodoh atau twin flame. Siapa yang selalu kamu pikirkan dan kamu sudah susah melupakannya. Jadi begini maksudnya. Kenapa sih kalian itu selalu memikirkan dia gitu? Kenapa sih kamu itu susah melupakan dia padahal udah mantan gitu ya? Nah di sini yang dipertanyakan apakah itu dia itu jodoh kamu kok sehingga seperti ini gitu? Atau dia cuma twin flame ya? Yang twin flame itu kan susah banget dilupakan kecuali dari yang maha kuasa yang memang benar-benar membantu untuk melupakan ya. Oke, kita mulai. Paham kan? Paham. Pilihan kartu nomor 1 ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Ada 4 wajik ya. 4 wajik atau 4 of diamond. Taruh sini ya. Kemudian ada bottom of the deck itu ya. Ini sekarang ada clue-nya adalah 53. Kemudian untuk tebaran ya ini siapa dia dan kamu gitu. Jadi hubungan kamu sama dia itu apa gitu. Ini mewakili siapa dia dan siapa kamu ya. Jadi berdua itu ada hubungan apa gitu. Ada 2 tongkat, 2 of wands. Ada 5 pedang terbalik. Kemudian ada Death terbalik. Arkana Mayor, Major Arkana Mayor terbalik ya. Mendes baca apa adanya ya. Kalau terbalik pas di shuffle terbalik ya terbalik ya. Kemudian ada 3 of Pentacle. Ya. Untuk klarifikasinya ya, sesungguhnya kalian itu siapa, ada hubungan apa ya di masa lalu ya, dan sekarang dan masa akan datang ini ya. Ini mewakili hubungan kalian masa lalu, masa sekarang dan masa datang. Ya, di sini ada Temperance. Kemudian ada The Hierophant. Kemudian ada 6 tongkat atau 6 of wands dan Page of wands. Oke. Dari bottom of the deck-nya ya. Di sini ada 4 wajik ya. Sebuah warisan. Ya, diartikan sebuah warisan atau perbaikan dalam keuangan ya. Jadi ini sebuah perubahan yang lebih baik ya. Jadi kalau 4 of diamond ini diartikan dengan sebuah warisan ya, atau perbaikan dalam keuangan atau sebuah perubahan yang lebih baik ya. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya. Ya. Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara ya. Aquarius, Libra dan Gemini. Ini ya. Terus clue-nya ada 53. Ya, kartu domino ini 53 diartikan dengan suasana tenang ya dan mapan. Tampak di sini. Anda akan mendapat ya, kalian akan mendapat kabar baik ya. Atau nasihat yang membantu atau dari tamu atau pimpinan Anda ya. Jadi kalian akan mendapatkan kabar baik dari tamu kalian nanti kalau ada tamu atau dari pemimpin kalian ya. Oke.
Kemudian ini mewakili tebaran kartunya yang di atas ini. Ini mewakili tentang siapa dia dan siapa kamu. Jadi di sini tuh hubungannya apa sih? Bukan hubungan ya. Kamu ini dulu siapa ya? Dia itu dulu siapa gitu. Jadi pokoknya siapa kamu dan siapa dia gitu. Oke? Kita mulai dari 2 tongkat. Kalian berdua ini ya saat bersama ya, ini entah kalian masih jalan atau kalian sedang jeda atau memang sudah mantan gitu ya. Ini selama bersama waktu kemarin-kemarin atau pokoknya kalian bersama ini diartikan bahwa kalian berdua itu saling belajar untuk mengerti hidup ya dalam hubungan itu. Jadi selama bersama itu kalian banyak belajar tentang hidup. Kemudian ada 5 pedang atau 5 of swords ya. Ini kalau begini kan diartikan manipulasi, saling memanfaatkan, saling memanfaatkan. Tapi ini posisinya begini. Jadi tidak terjadi saling memanfaatkan. Jadi asli pure hidup untuk belajar ya. Kalian dipertemukan untuk belajar. That's ya. Kalau seperti ini diartikan kematian atau perubahan baru. Kalau begini berarti kalian hubungannya itu stuck saja ya. Tidak ada perubahan. Terus ada Three of Pentacles. Ini diartikan dengan pembuktian ya. Jadi kemarin itu kalian ada hubungan, baik masih sekarang ada hubungan ya, hubungan kalian masih terjalin atau lagi jeda atau memang sudah mantan ya. Intinya kalian dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk saling belajar. Saling apa? Saling belajar mengetahui perjalanan hidup suatu hubungan gitu. Ya, yang kemudian harus kalian buktikan gitu loh. Ya. Jadi di sini kalian dipertemukan itu untuk saling belajar, untuk pembelajaran kalian gitu. Terus di bawah ada klarifikasinya, yaitu sesungguhnya kalian itu siapa gitu loh. Di masa lalu itu ada hubungan apa gitu. Terus sekarang itu hubungan apa dan masa depan nanti apa gitu. Jadi begini maksudnya. Kalian kok seperti ini ya. Seperti orang yang sudah mengenal lama sekali. Tidak ada manipulasi, tidak ada perubahan, begini aja gitu. Tetapi kalian itu susah melupakannya gitu loh. Susah melupakan, terus selalu kalian pikirkan saja walaupun sudah mantan. Terus kalian tuh selalu teringat dia, terus padahal kalian itu sudah diambang penyelesaian hubungan itu. Ya, itu udah benar-benar sudah mau berakhir. Terus kalau untuk yang jalan ini kalian itu juga kebingungan, masih jalan gitu atau sedang jeda gitu ya. Kalian lagi mencari sebetulnya hubungan ini apa gitu loh. Nah, hubungan apa kok aku kok cuma terpaku sama si dia terus gitu. Kalau kamu yang bertanya kenapa kalian itu berpikir selalu nggak bisa ngelupain dia kalaupun sudah mantan gitu ataupun sudah nggak ada hubungan, tapi apalagi masih ada hubungan pun kalian tetap aja fokusnya tuh ke dia terus, nggak bisa sedetik pun untuk tidak memikirkannya gitu ya. Terus yang bawah ini adalah hubungan kalian itu sebenarnya apa waktu zaman masa lalu gitu, masa lalunya itu dia itu siapa ya. Di sini ada temperance adalah penyembuhan, ini masa lalu dulu ya. Ya, temperance artinya modernisasi atau pembaharuan atau godaan diri dari dalam diri kita sendiri ya, atau mencari kebenaran atau guru besar. Dan di sini ada harapan itu spiritual juga kan. Ini hampir sama, guru besar, sama-sama guru besar. Yang ini untuk kesenangan dunia, yang ini kena godaan diri. Nih. Kemudian yang ini kemenangan ya, yang ini tindakan awal. Jadi di masa lalunya kalian pernah bertemu ya, kalian pernah bersama,
dan kalian terpisah karena kalian tidak bisa menghargai hubungan itu di masa lalu itu, begitu ya. Terus di masa sekarang kalian itu dipertemukan kembali ya, untuk suatu penyembuhan luka yang dulu, semacam karma gitu ya. Kalian itu pernah terpisah, pernah bersama dan pernah terpisah. Terus kemudian di masa sekarang dipertemukan. Maka kenapa ya? Walaupun kamu itu baru menjalani hubungan sama si dia itu belum lama, atau dia menjalani hubungan sama kamu itu belum lama, tetapi perasaan itu sudah klek gitu. Berantem ya berantem, berdebat ya saling sayang. Cuman setelah menjadi mantan pun kalian itu nggak bisa melupakan. Selalu aja ada di pikiran kalian. Bahkan kalian tidak mampu mencari pasangan yang baru gitu. Karena apa? Masa lalu kalian ada hubungan. Dan dipertemukan saat ini ya, pun dalam keadaan yang sama seperti masa lalu ya. Berantem ya untuk mencari kesenangan diri gitu ya. Ya. Jadi kalian ini memang kemudian kalian akan mendapatkan suatu kemenangan nanti di masa depan untuk menjalin hubungan yang lebih baik, lebih serius. Maka nanti tidak lama juga akan terjadi langkah tindakan gitu. Jadi di sini aku simpulkan kalian itu hubungannya adalah jodoh. Ya, jodoh. Karena endingnya nanti kalian akan bertemu, akan ada tindakan. Di masa lalu kalian dipertemukan, kemudian dipisahkan kembali, terus sekarang kamu dipertemukan, tapi ya hubungannya seperti masa lalu lagi gitu loh. Ya, jadi seperti masa lalu, tapi sekarang menjadi lebih baik. Ada spiritualnya, ya, ada kesenangan duniawinya, ya, perdebatan tetap, mencari kebenaran tetap. Begitu. Jadi kemudian di hari esok kalian nanti akan terpisah lagi. Ada yang lanjut tapi ada yang terpisah lagi. Kemudian suatu waktu kalian dipertemukan untuk menjadi suatu pasangan untuk ke jenjang yang lebih baik. Di sini adanya kabar baik dan suasana tenang yang mapan ya. Kemudian juga di sini ada juga warisan maksudnya itu warisan itu bukan warisan harta ataupun apa. Memang kalian akan dipersatukan kembali di masa yang akan datang, diberikan suatu ikatan gitu ya. Jadi akan ada perubahan yang lebih baik dari kemarin ya, begitu. Jadi yang nomor 1 itu seperti itu. File nomor 1 itu, apakah kalian ada yang merasakan seperti itu? Twin flame itu menurut aku itu suatu cermin memang ya, itu gambaran satu jiwa, tapi seperti cermin lah, kita seperti bercermin melihat diri kita sendiri tetapi bertolak belakang gitu loh ya. Kita berdekatan tapi nggak bisa saling bersentuhan. Kalau bersentuhan kita kehalang kaca gitu, jadi nggak bisa menyatu. Biasanya ya kalau kamu meninggalkan kaca ya, dia juga meninggalkan kamu gitu kan. Jadi kan kayak cermin gitu, jadi nggak bisa bersatu. Berjumpa pun dekat sekali tapi nggak bisa menyatu ya. Terus di masa yang sekarang juga kalian dipertemukan pun seperti itu. Kalian tetapi di hubungan ini ya, hubungan kalian ini lebih ada setingkat lebih maju. Kalian lebih memikirkan, kalian gabungkan hubungan yang masa lalu itu ya, yang kemarin cuma mencari kesenangan, kemarin ada godaan diri, untuk di masa sekarang ini kalian bersatu, udah menjadi lebih mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Jadi kalian menjadi lebih terkontrol gitu ya. Kemudian apa? Kalian juga nanti di masa akan datang akan dipertemukan. Buat yang mantan pun nanti akan dipertemukan. Ini suatu kesempatan Allah atau Tuhan kita akan mencari waktu yang tepat, karena apa, semua adalah rahasia Allah ya. Jadi cuma kita memprediksi kalau saat ini si dia itu jodoh atau twin flame. Di file 1 saya lihat jodoh, jadi bisa dipersatukan. Kalau twin flame itu nggak bisa dipersatukan. Karena apa? Perbedaannya, kesamaan sifatnya 50%. Perbedaan sikapnya ya, karakternya buruknya itu 50%. Ya bertolak belakang gitu. Jadi kalau kesukanya sama, misalkan kalian suka makan
eh, sate kelatak gitu ya. Sate kelatak di Jawa kan sate kelatak gitu, dia juga suka ya. Terus apa yang kamu suka dia juga suka, yang dia suka kamu juga suka, cuman tidak pernah menemukan kesatuan di dalam, misalkan ada masalah gitu. Kalau kalian berjalan kalian akan berantem, apapun menjadi suatu overthinking gitu loh. Kalau kalian berpisah gitu, misalkan tadi ketemu tuh baik-baik aja gitu, akur-akur aja gitu, begitu kalian kamu udah diantar ke rumah, dia pulang mulai chatan lagi, udah itu mulai berdebat. Awalnya baik-baik aja, bagaimana tadi ya, terima kasih gitu. Setelah itu ya udah mulai merembet menjadi kecemburuan, ada aja gitu yang kalian perdebatkan. Itu dinamakan twin flame. Samanya 50%, perbedaannya pun 50%. Tapi kalau jodoh ya, ini twin flame sama jodoh itu hampir sama. Kalau twin flame itu memaafkan, tetap memaafkan. Kalau kalian bersalah dia memaafkan, kalau dia bersalah kalian memaafkan. Tapi sepertinya kalau menurut Mendes, twin flame itu tidak bisa dipersatukan karena itu levelnya lebih tinggi daripada soulmate ya. Soulmate itu udah bisa, kalau soulmate itu beda sama karma lagi, karma itu beda lagi ya. Nanti kalau suatu waktu kita bahas tentang karma, soulmate dan twin flame, perbedaannya apa, jodoh twin flame itu apa, soulmate sama jodoh itu apa gitu. Suatu saat nanti Mendes akan sampaikan ya. Jadi nomor 1 ini Mendes ketok palu ya, jodoh kalian. Kalian yang punya mantan, suatu saat kalian akan bertemu di masa depan tapi menjadi keadaan yang lebih baik. Udah jadi mantan kan, nanti suatu waktu ketemu menjadi yang lebih baik gitu ya. Kebahagiaan, ketenangan ya. Untuk yang nomor yang udah mantan ya, jadi udah mantan, yang udah lagi pacaran gitu, apalagi jeda, kalian lagi masa-masa menjalani ini fase-fasenya ya. Kayak jeda itu lagi 50% di tengah jalan gitu. Jadi lagi ngalamin fase untuk selesai dan nanti dipertemukan kembali. Kalau yang lagi pacaran ya udah alamin aja, jalanin aja. Kalian berantem, kalian senang-senang, kalian akur, kalian berantem, kalian bersatu lagi, terus berantem lagi ya. Jadi seperti itu perjalanan kalian di nomor 1 gitu ya. Oke, paham? Mau Mendes kocok botiknya ya, botiknya aku kocok. Jadi nanti Des, aku harus apa nanti Des kalau misalkan aku masih pacaran nanti, terus pasti kata kamu mau putus, harus terhenti. Iya bisa, yang bisa terhenti tes, bisa cuman jadi nggak ketemu sama sekali gitu loh. Udah intens, tetap intens, chat-chatan itu tetap intens ya. Cuman kalian sudah seperti jauh gitu, seperti udah ini pacaran apa enggak, udah nggak putus tuh ya, misalkan yang pacaran nggak putus nanti suatu waktunya, tapi cuman kalian tuh jadi ada berkurang itu. Yang kemarin tuh suka jalan jadi sama sekali tidak pernah jalan lagi. Yang kemarin SMS-nya itu sering gitu jadi nggak sering lagi, yang chatnya sering jadi nggak sering lagi. Terus yang kalau yang jeda itu mah total sama sekali tidak akan pernah ada peduli. Apalagi si dia mesti lebih cuek banget sama kamu, jadi kamu akan makan hati sendiri karena di sini kan yang memikirkan kan kamu ya kan, yang kamu susah melupakannya tuh kamu. Terus dia mah enjoy aja, tetapi kalian di masa datang akan dipertemukan sebagai jodoh gitu. Apalagi yang mantan ini udah fasenya udah selesai, fase 1, fase 2 udah selesai, dia tinggal menunggu dipertemukan kembali untuk menjadi suatu ikatan suci karena Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Paham nggak? Kadang-kadang Mendes sendiri ngerasa berbelit-belit gitu ya cara penyampaiannya, tapi seperti itu sih seharusnya memang, agar kalian juga mengerti, Mendes juga mengerti gitu ya. Kan kita mempelajarin pesan tarot ini kan benar-benar kita harus maksudnya seperti ini gitu kan ya. Oke, semoga nanti kalian cepat dipertemukan. Kalau yang udah mantan pasti kalian udah kangen banget sama dia ya, udah lama nggak ketemu, nggak kontak-kontakan karena apa, udah mantan, mau kontak juga ragu-ragu kan ya kan. Dia sebetulnya yang di sono yang kalian pertanyakan ini pun masih memikirkan kalian, tapi juga
si dia itu mungkin gengsinya lebih gede gitu. Jadi kalau kamu kan tetap aja tanya kabar, kalau dia sama sekali nggak pernah tanya kabar apa-apa, padahal di hati dia ya ada kamu doang gitu. Karena kalian jodoh, dia juga sama-sama nggak bisa melupakan kalian di sini jodoh. Nanti Tuhan yang akan pertemukan, Allah yang akan pertemukan kalian. Jadi ya berdoa saja semoga segera gitu. Kalau yang lagi masa-masa pacaran ya udah jalanin aja, nikmati aja. Berantem sekarang kan sama Mendes sudah dikasih tahu ya, kalau yang ngalami nomor 1 ini ya, milih nomor 1 ini dan ngalamin gitu ya, seperti itu. Udah jalanin aja kan, kata Mendes, jalanin aja gitu kan. Memang fasenya seperti ini, harus berantem berdebat akur, berantem berdebat akur gitu ya. Udah jalanin aja ya. Kalau yang lagi jeda ya udah sesekali aja chatting, apa kabar gitu, perbaik ya, jaga kesehatan gitu. Bahwa yang jeda itu nggak bakal ketemu sampai nanti pada waktunya kalian dipertemukan dan berdebat yang sangat hebat. Kalian udahan ya, kalian benar-benar udah putus hubungan, nanti kemudian baru dipertemukan kembali dalam waktu yang berbeda-beda ya. Ini ya, satu pemilih dengan satu yang lain itu berbeda-beda. Jadi sahabat nggak bisa serentak, kita nanti bareng-bareng, enggak. Ini satu-satu ya. Misalkan si A dulu kok udah mantan, nah nanti suatu waktu diketemukan gitu ya. Nanti kalian menerimanya wah bareng-bareng kita, enggak. Kalau satu enggak sama-sama, pisah-pisah. Yang mantan itu nanti pertemuannya tuh enggak sama. Terus satu yang kemarin pada putus ketemu serentak, enggak. Misalkan Mendes gitu udah mantan gitu, ini kan tinggal menunggu fase masa datangnya, dipertemukan tahun 4 tahun lagi, tahun 3 tahun lagi gitu. Tapi nanti suatu waktu akan dipertemukan gitu loh sayang. Oke ya, aku kocok botik, agak berisik dikit ya botiknya ya, soalnya aku kasih itu batu alam ya. Gak berisik dikit, aku awur-awur aja deh biar gak berisik ya. Botik box cantik punya Mendes, aku ambil 4 ya, untuk mengarahkan kalian ya harus bagaimana. Ini adalah pesan cinta buat hubungan kalian, pesan untuk hubungan kalian. Aku ambilin yang mana ya, ini aku tertarik sama ini. 1, 4 ya. 2 deg-degan tahu ini dia. 2, 3. Aku cari yang susah aja. 3, 4. Oke. Mendes yang ambil dengan intuisi hati. Mendes sekiranya klik ini, aku ambil aja gitu. Oke ya. Kita buka saran nomor 1. Saran nomor 1 apa sih? Saling percaya. Nah kan bener kan. Memang sekarang ternyata ini untuk menghindari hal-hal yang berantem itu kita saling percaya aja. Kalau dia lagi di sana tuh lagi cari duit, bukan lagi main-main, lagi menunaikan tugas, bukan lagi jalan-jalan. Di sana itu lagi belajar, bukan cuma main-main. Kalau buat lagi masih pelajar ya, masih kuliah gitu. Strength, controlling hidup atau kekuatan ya. Ya kita hidup harus dikontrol. Jangan marah-marah saja ya. Kemudian emosi hanya karena cemburu, bullshit kali. Rindu ya, kalian mesti ngerasain rindu di sini walaupun udah mantan ya. Apalagi yang jeda, apalagi yang pacaran dan berantem itu, walaupun begitu tapi kalian ngerasain rindu yang teramat sangat. Padahal udah mantan, padahal dia udah cuek sama kita, tapi seperti itu karena kita di sini jodoh. That's tuh kan bener kan? Nanti akan terjadi pertemuan lagi atau terjadi perubahan lagi tuh, perjalanan baru ya kan. Amin. Aku juga mau. Sekarang aku ambil amponya dulu ya. Mendesnya apa-apaan sih? Ya nggak apa-apa, ikut-ikut doang. Aku juga mau nanti ketemu. Bercanda. Oke, ini ada
Weight of Ampo ya. Ini isinya pesan alam semesta ya buat kalian ya, yang file nomor 1 yang lagi dibacakan, yang lagi dibuka, lagi dibaca pesan apa yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa melalui kartu tarot ini ya. Oke, aku shuffle ya. Aku pilih 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita shuffle lagi. Kalau nggak ada yang jatuh, ya berarti nggak ada pesan. Nggak, kalau nanti kalau nggak ada yang jatuh atau nggak ada yang jumping, aku ambil yang paling aneh aja, maksudnya yang bukan langsung jatuh. 2 saja ya. Pesan alam buat nomor 1, file nomor 1. Dapat 3 malah sayang. Oke, terima kasih. Dapat 3 nih ya. Berarti ini pertama. Yang bawah ini nomor 2, ini nomor 3 begini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mendes yang deg-degan. Ya Allah. Banyak rintangan. Ya ini rintangannya dari masa lalu, masa sekarang, banyak rintangan yang harus kalian lalui ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian pantang mundur, percayakan kuasa Allah bahwa kalau kamu benar-benar sayang sama dia pasti dipersatukan, seperti itu ya. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah doa itu bisa dicapai karena kita giat belajar, giat berdoa, jadi Tuhan akan memikirkannya. 26, siapa yang lahir tanggal 26 atau umur kalian 26 atau ada apa di tanggal 26 atau si dia ya yang lahir tanggal 26 terus mandiri tidak manja tuh kan, berarti benar ini jodoh ya. Yang kemarin perdebatan masa lalu, perdebatan terjadi, kita berantem ya, padahal itu kangen lagi, ketemu lagi, itu karena apa? Mandiri. Kita harus mandiri untuk nanti lagi setelah pembacaan kartu tarot ini ya. Semoga kalian mandiri, tidak manja ya. Dia mau, berarti seorang pasangan kalian ini yang di file 1 ini mau seorang pasangan yang mandiri, yang tidak kolokan, yang tidak aleman, yang punya prinsip ya, walaupun punya pasangan tapi tidak boleh manja sama pasangan gitu, apalagi sama orang tua nggak boleh. Kalau udah dewasa mah manjanya udah lain lagi gitu. Oke sahabat, semoga aja ya file nomor 1 ini benar-benar menjadi pencerahan buat kalian ya, bisa menjadikan ini gitu. Misalkan pertanyaan di hati kalian, aku kok udah mantan tapi selalu aku pikirkan tapi susah banget untuk ngelupainnya, kenapa? Nah ini kalian adalah jodoh. Yang lagi pacaran kok masih berantem terus, capek rasanya berantem terus, tapi kok setiap mau ngelupain kok nggak bisa. Nah ini karena kalian jodoh, bukan twin flame tapi jodoh ya. Twin flame itu memang nggak bisa ngelupain banget sih, susah, tapi tidak akan pernah bertemu. Tapi aku lihat di sini, aku baca di sini kan ada pertemuan nanti di masa datang gitu ya, ada kemenangan, ada tindakan ya kan. Terus di sini juga selama perjalanan kalian memang harus ada rintangan dan kalian harus belajar mandiri gitu. Oke ya, yang pilih nomor 1 sudah panjang lebar yang dijelaskan, semoga menjadi seperti yang apa kalian jawabannya ya. Ya, kenapa kalian jodoh atau twin flame ya? Siapa yang selalu kamu pikirkan dan kamu susah melupakannya? Ternyata kenapa kamu kok selalu memikirkan dia padahal dia udah mantan? Kenapa kamu kok selalu memikirkan dia padahal kalian udah disakitin, udah berantem, udah seperti itulah, nggak nyenakin hati banget, tapi kok kalian susah melupakannya? Kayak kalian ada jodoh nih, ada kesuksesan di masa yang akan dia ambil untuk sebagai tindakan.
Oke ya, terima kasih buat yang pilih file nomor 1. Sukses selalu, jangan pantang mundur ya, segala hubungan itu harus diperjuangkan ya. Sampai titik penghabisan napas, penghabisan. Jangan, Mendes nggak boleh nyuruh gitu. Kalian ya udah kok, pokoknya kalau kalian memang ini ya, jangan menyerah tanpa itu sampai akhir hayat, jangan ya. Memperjuangkan satu hubungan itu, kalau kalian sudah benar-benar udah berjuang tapi dia nggak ngerespon atau dia nggak peduli, berarti dia nggak layak kalian pertahankan, gitu aja. Buat apa nyiksa diri, ya kan? Mendingan kalau dia udah kamu perjuangkan ini itu tapi dia nggak ngerespon tapi nggak ganti perjuangin gitu, cuman kita chat dia bales, kita chat dia bales, ya itu mah biasa, nggak sama kita juga dia begitu mungkin, ya kan? Tapi untuk mempertahankan hubungan ini dia nggak ada keinginan sama sekali ya. Ya udah, berarti dia nggak layak buat kamu, walaupun di statusnya jodoh kan ada 7 kali, ada 7 kali jodoh kita itu. Jadi ya udah, tinggalin aja. Orang nggak layak dipertahanin, dianya aja nggak perjuangin kita untuk masalah hubungan, ya kan? Betapa masih banyak, dunia nggak sekecil daun kelor, nggak selebar daun kelor. Aku bukan ngajarin buruk ya, cuman ya kita kan buat apa buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang usia buat orang yang nggak peduli sama kita, ya kan? Ya udahlah, tahu-tahu kita berjuang nanti ditinggalin, kita yang gimana, kita berjuang bertahun-tahun nggak taunya dia nikah sama yang lain karena apa? Sebetulnya kita udah dikasih clue-cluenya sih, dia nggak pernah suka sama kita, sudah memang dia nggak peduli gitu, cuman ya kalau balas ya balas, tapi gak ada perbuatan, diajak ketemuan aja nggak mau gitu. Tuh udah kita perlu pikirkan, perlu kita cerna lagi ya, harus bagaimana. Jadi ya di sini nanti akan terjadi kelahiran, yaitu suatu hubungan lagi, terus ada saling percaya dan saling rindu. Jadi rintangan-rintangan ini yang buat file nomor 1 jalanin aja dulu, suatu waktu akan pada akhirnya berhenti dan akan menjadi kesuksesan dan tindakan ya. Oke, terima kasih ya yang film nomor 1. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya, dan tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian, siapa tahu mereka juga membutuhkan suatu solusi ya. Bisa japri kalian yang butuh solusi, nggak pengen di reading loh, tapi kalau pengen di reading beda lagi. Ya, pengen di reading itu ada maharnya. Tapi kalau cuma sekedar curhat-curhat is okay, nanti tangan Mendes terbuka buat kalian semua ya. Pasti aku chat, aku respon. Dalam catatan tidak nge-reading. Beda dong curhat sama reading ya kan. Kalau reading kan memang Mendes pasang mahar gitu ya. Kalau cuman sekedar telepon, Des aku tuh punya masalah gini loh Des, kalau menurut kamu gimana? Ya nanti ayo kita cari sama-sama gitu solusinya gitu ya. Oke, dan jangan lupa subscribe gitu, nggak bayar kan sayang. Ya, terus jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar selalu mendapatkan video-video baru Mendes ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera selalu. Salam kasih penuh persahabatan dari Mendes. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk pilihan kartu yang nomor 2 ya. Diwakili oleh amplop warna merah marun dan warna hijau ya. Apa kabar nomor 2? Semoga kabar baik selalu ya, amin. Udah penasarankah kalian? Siap dibacakan? Oke. Kita buka nomor 2 biar gak penasaran. Nomor 2 biar gak penasaran ya. Seperti Mendes juga beli nomor 2 kok. Aku buka ya. Jereng. Ada yang ketinggalan. Ini dia. Oke. Pasang ya. Kita taruh sini. Sekarang kita mulai dari bottom of the deck ya. Mari kita tebar semua kartu, kemudian kita ulik ya, apa ya
nanti yang akan disampaikan oleh tebaran kartu ini. Oke, ya, siap. Jangan senyum-senyum saja, senyum-senyum sendirian, Mendes jadi geli. Oke ya, kita mulai bottom of the deck ya. Coba kita lihat apa. Ada Ratu Cup atau Queen of Spades, taruh sini saja. Oke. Kemudian ada clue-nya ada 3. Kita buka dari kartu reader tarotnya ya. Ini kartu ini yang atas ini mewakili siapa dia dan siapa kamu. Di sini posisi kalian tuh siapa sih dia dan siapa sih kamu gitu. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Terus ada begini memang ya, terbalik. Page of Swords kebalik. Terbalik. Ada Ace of Swords. Ya, kemudian ada terakhir ada Ten of Wands. Oke. Kemudian untuk klarifikasi ya. Klarifikasi di sini itu berbicara ya, di sini itu mewakili dari sesungguhnya itu ada apa, ada hubungan apa dulu itu ya di antara kamu dan dia itu di masa lalumu ya, di masa lalu kalian tuh siapa sih kalian ini, hubungannya apa sih gitu. Atau di masa kini juga hubungan kalian tuh apa sih, nah, di masa datang bagaimana juga nanti kita jawab semuanya. Di sini ada Six of Swords ya, Six of Swords. Terus kemudian ada Ten of Cup. Kemudian ada Queen of Wands. Sini aja ya. Geser dikit. Terakhir ada The Emperor. Oke. Oke, kita mulai dari satu persatu. Ayo kita ulik satu persatu ya. Dari bottom of the deck-nya ada Ratu Cup. Ratu Cup. Ratu Cup di sini dilambangkan oleh seorang putri. Ya, yang berkepribadian dingin dan mementingkan diri pribadi ya. Gitu. Kalian berdealing dengan elemen tanah. Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Ini kepribadiannya ini dingin dan mementingkan diri sendiri. Kalian feminim apa maskulin yang nonton video ini? Oh, feminim. Berarti dia dong yang dingin. Kalau kalian yang nonton, oh maskulin gitu. Maskulin des yang nonton. Oh, berarti si dia yang di sana itu dingin dan mementingkan diri sendiri. Sok tahu ya? Enggak sok tahu, memang di sini artinya seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian Ratu Cup sendiri diartikan sebagai seorang wanita yang berambut gelap. Ini rambutnya kan gelap tuh, ketutupan kerudung. Terus rintangan dalam kehidupan ini bisa diartikan juga sebagai apa ya namanya ya? Penggoda lah, bukan apa. Terlalu kasar ya kalau dia disebut sebagai rintangan dalam kehidupan ya. Ya udahlah, penggoda aja atau janda gitu. Dan tidak bermoral, masya Allah. Ya ampun, jangan sampai ya. Kalian emang nggak bermoral? Enggak, des, ya udah itu kartunya pilih aja yang baik ya kan. Terus ada 33 ya. 33 itu domino ini ya, maksudnya domini. Domini itu kan Domini Quick itu yang main itu kan di Siapa Takut Jatuh Cinta. Wow. Malah ngelantur ke sana ya ngeramalnya. Prediksinya enggak apa-apa diselingin kalau Mendes tuh baca tarot tapi diselingin agak selengit dikit biar nggak terlalu tegang ya. Udah takut nanti hasilnya menakutkan lagi, tambah kalian malah jadi down. Oke, apa-apa ya. Clue-nya ada 33 ya. Domino ini merupakan rintangan ya.
dalam kehidupan, berbentuk emosional, terus iri hati, terus atau putus asa. Tetapi keuangan kalian baik gitu loh. Tapi ya baik, tapi menderita. Menderita kan emosional, putus asa gitu. Terus di sini ada leader tarot ya, mewakili dia, siapa kamu nih. Connect of Wands, tergesa-gesa. Kalian suka tergesa-gesa ya? Nggak bagus dong. Ada Page of Swords. Kalau begini dia dibacanya apa, diartikan pemikiran awal. Tapi kalau begini berarti dia tidak berpikir sama sekali tentang hubungan ini gitu ya. Terus di sini ada Ace of Wands, pemikiran yang baru banget ya. Wah, di sini ada 10 tongkat, artinya beban atau pengkhianatan ya, pengkhianatan. Oh begitu. Kalian udah langsung oh begitu ya, iya ini nomor dia dan kamu itu siapa, kamu tuh siapa, dia itu siapa gitu ya. Terus di sini klarifikasinya ini membicarakan tentang hubungan kalian masa lalu dan hubungan kalian itu loh, di masa lalu, masa sekarang dan akan datang itu dibahas sekalian, diklarifikasi ini ya. Ada 6 pedang ya, atau diartikan dengan perjalanan hidup dalam hubungan ini, maksudnya seperti itu, perjalanan hidup. Terus kemudian ada Six of Cup, kebahagiaan keluarga ya. Oke. Atau keluarga yang bahagia gitu. Terus ada Queen of Wands ya, diartikan ini tidak sesuai dengan prinsip. Dan di sini ada Emperor, pemimpin atau apa namanya, kekuasaan ya, kekuasaan. Jadi begini maksudnya, hubungan ini, kamu dan dia ini serba tergesa-gesa, tanpa pemikiran. Jadi kalian ini melangkah sebelum berpikir ya. Menjalin hubungan ini pun sebelum berpikir kalian udah menjalin hubungan ya. Terus kalian berdua itu sepertinya ya semua serba tergesa-gesa dan tidak pakai pemikiran dulu. Akhirnya apa? Terjadilah pengkhianatan. Kamu yang begitu cuek, dia begitu cuek. Akhirnya apa? Atau kalau enggak, kalian kalau berbicara atau berhubungan nggak pernah ketemu gitu loh ya, nggak ada rasa saling sayang, nggak ada rasa pengertian ya. Akhirnya kalian pada menyerah dan kemudian terjadi pengkhianatan, entah kamu entah si dia berkhianat di sini. Atau kalau tidak, ini memang masa lalunya dia pernah dikhianati, baru kemudian kenal kalian gitu. Ini bisa sekarang masih pacaran, bisa ini mantan yang kamu ketemukan, mantan orang kamu temu gitu. Terjadi pengkhianatan, orang dia dulu putus juga karena dia berkhianat sama pasangannya, malah kamu temu. Akhirnya ya kamu dikhianati juga. Ini udah bakat mengkhianati kayaknya deh. Aduh Tuhan. Terus kemudian siapa dia? Kalau kalian mau tahu hubungan kamu sama dia itu waktu masa lalu tuh siapa? Kalian masa lalunya adalah keluarga yang bahagia ya. Keluarga yang bahagia masa lalu loh. Masa lalu tahu kan? Ya kamu adalah keluarga yang sangat bahagia. Terus kemudian kalau udah suami istri ya berpisah, cerai. Kalau pacaran ya cerai gitu. Kalau tunangan ya sama aja cerai gitu. Ya. Terus di sini kan ada Queen of Wands. Karena apa? Kalian itu berpisah saat ini, yang mantan, yang udah jadi mantan tuh berpisah karena beda prinsip ya. Nah, beda prinsip ya, saling menguasai, apalagi di atas itu pernah terjadi pengkhianatan. Untuk masa kini juga seperti aja sama. Kalian itu keluarga bahagia. Tapi karena kalian punya prinsip yang berbeda, ya kan. Kayaknya ya berantem terus. Kalau kalian ini jodoh apa twin flame, kalian twin flame. Ya, kalian nomor 1 ini, nomor 2 ini twin flame. Tidak pernah bisa ketemu. Kecuali kekuasaan Allah ya. Twin flame itu melupakan susah ya. Meninggalkan susah. Tapi kalau bersama berantem terus, berdebat terus,
Itu yang disebut twin flame. Satu cermin. Seperti kembar. Bukan kembar lagi, itu adalah bayangan kamu sendiri. Ya. Jadi kalau kamu noleh ke kiri, ya dia ikut noleh kebalikan. Dia akan noleh ke kiri, dia bisa noleh ke kanan. Bertolak belakang 50%. Ya, jadi kalau kalian tanya hubungan aku sama dia, iya dia sini bener, dia sini saya aku alamin. Iya, itu maksudnya hubungan apa? Bukan perjodohan, bukan jodoh, tapi twin flame. Kalian berdebat oke, ya berantem oke, pengkhianat iya saling memaafkan berkhianat, kemudian diawali pikiran baru lagi, tergesa-gesa ya kan, terus kemudian berantem, berpisah ya kan, terus menyatu lagi, akhirnya jadi beban pikiran. Ada terjadi pengkhianatan di sini nih, aduh, kenapa hubungan itu ada dikhianati, yang nggak tahu ini terjadi pengkhianatan. Akhirnya ya kalian ada yang mantan, ada yang lagi marahan, ada yang lagi jeda di sini ya, ada bahkan yang meninggalkan begitu saja tanpa permisi, tanpa assalamualaikum gitu ya. Masa lalunya kalian adalah suatu keluarga yang bahagia, atau kalau menjalin hubungan yang bahagia gitu loh. Jadi terjadi hubungan yang bahagia, tetapi karena sesuatu hal kalian merasa juga tidak cocok dengan prinsip kamu, maka kamu tinggalin, atau kebalikan ya, kamu nggak sesuai prinsip dia pergi ya. Karena di sini sekarang ada meminta suatu bukan meminta, ini kan suatu kekuasaan ya, dikuasai oleh perasaan kalian sendiri, oleh emosi kalian sendiri ya. Jadi ya berantakan ini, kalian ini bukan bersatu, bisa bersatu asik ngobrol, tapi nanti juga berantem lagi, asik maaf-maafan gitu, terus besok lagi ngulangin sesuatu yang sama, tetapi kalian tidak bisa berpisah. Mainnya tuh main emosi ya, kalian main emosi, terus kalian memikirkan sesuatu yang overthinking gitu, akhirnya putus asa karena terjadi pengkhianatan di sini, dan akhirnya terjadi perpisahan. Kalian bukan jodoh, kalian twin flame. Justru ini lebih parah lagi, kalau twin flame itu lebih berat lagi, kita ngejalaninya lebih berat. Apa kalau jodoh kan suatu waktu kita pertemukan dan kita menjadi satu gitu. Kalau ini tidak jadi satu ya ada sih 1, 2, 3 yang jadi satu, tapi lebih besar di garis besarnya yang nggak bisa menikah, karena ya nanti cepat jadi teman biasa, cuman nggak menikah atau nggak jodoh gitu aja. Kalian berdebat berantem, nanti kalau udah selesai, udah putus, benar-benar putus, terus nggak ada hubungan sama sekali, kalian berteman saja, berhubungan sebagai teman, nggak lebih dari itu. Nggak tahu kenapa memang seperti itu ceritanya. Mendes mengasal, Mendes nggak ngasal kok. Jadi untuk mempertahankan suatu hubungan itu, rendahkanlah egosmu ya, turunkanlah emosimu ya. Kalah untuk menang, apa salahnya sih ya? Kalian tahu kan kalah untuk menang, tidak banyak bicara, banyak dibuktikan, tapi benar-benar itu yang harus kamu lakukan dengan sadar gitu. Jadinya ya harus seperti itu. Nanti kalau suatu waktu nggak bakal ketemu, kalian nggak bakal ketemu, kecuali Gusti Allah ya, kecuali Gusti Allah yang menyatukan kalian ya. Oke. Nomor 2 kayaknya cepat banget deh, nomor 2. Nanti aku kocok dulu ya, biar lebih ngerti lagi apa sih kok jadi seperti ini Des, apa sih sebenarnya Des. Nanti Des kocok poetiknya ya, saran cinta dan wet ampunya, saran alam buat hubungan ini ya. Kalian tentu nggak rela kalau kalian harus berpisah, karena kalian terlalu sayang ya. Makanya kalian selalu memikirkan dia, karena kamu terlalu sayang ya. Dan kamu susah melupakannya karena kalian terlalu sayang. Oke? Sorry, sempat aku jeda, mata aku ngantuk banget. Baru aku lanjut sekarang ya. Nggak tahu kenapa ini tadi padahal udah minum kopi loh, tapi masih aja ngantuk. Oke, aku minum kopi lagi. Oke ya, aku kocok batiknya ya. Terlalu berisik ya. Oke, aku kocok-kocok aja biar gak berisik. Aku adul-adul aja ya.
Nanti aku ambil aja batu alamnya. Soalnya di sini kan ada batu alamnya nih. Kemarin aku beli batu alam. Ya. Oh, di Jakarta ya. Bagus kan? Kalau kalian minat nanti pesan aja ke Mendes. Ya. Ini bisa disusun sendiri sesuai hati kita. Oke ya. Aku kocok-kocok dulu. Soalnya agak ini tadi. Pas ngomong kan kedengar nggak waktu pas ngomong belakangan tadi itu kan aku agak ngelantur dikit tuh, matanya kayak mau merem gitu. Aku tidur bangsa 5 menit sebentar gitu. Oke ya, aku ambil buat kalian ya 4 saja ya. 1 2 apa maksudnya, ngantuknya nggak tertahan tadi kemarin bantuin tetangga hajatan. Jadi tidak tertahankan, aku geletakin dulu 5 menit nih ya. Tadi bantuin sampai malam. Kemarin ya, hitungannya kemarin ya, kemarin bantuin sampai ada 5 sampai malam, sampai jam 12 tidur sebentar, terus bangun sholat malam ya, terus buka readingan ini. Kemarin tadi ada yang minta di reading, jadi bikin readingan buat yang minta di reading dulu baru buka tebaran kartu tarot ini. Jadi karena tadi mungkin karena agak capek, matanya nggak kuat, ngeglet gitu 5 menit ketiduran di depan meja arkana. Depan meja tarot. Oke. Berdiskusi, jadi diskusikan ya, masalah ini sungguh rumit sekali. Diskusikan baik-baik ya. Dan terus kemudian ada apa nih? Iya, ini hubungan, ngerasa kok seperti ini ya. Betapa dia mengagumimu ya, ini karena sebetulnya ada salah satu si dia mungkin juga memang benar-benar mengagumimu ya. Karena apa, di sini kan pernah terjadi hubungan masa lalunya itu kebahagiaan, sampai di saat sekarang pun dipertemukan, tapi juga dalam keadaan yang sudah enggak seperti dulu lagi. Terus kemudian akhirnya kalian pun terjadi pengkhianatan ya. Karena sekarang setelah pertemuan yang ini tuh udah nggak seperti masa lalu lagi yang dibayangkan, tapi ternyata tidak sesuai dengan prinsip. Karena akan mendapatkan rezeki gini ya, akan mendapatkan rezeki nomplok tuh ya. Insya Allah rezeki itu bukan berarti uang loh, bisa bersahabatan, jadi persahabatan gitu, atau apalah bentuknya. Yang namanya rezeki itu kan jodoh, kesehatan gitu juga termasuk rezeki kan. Terus ada dia lebih dewasa, ternyata dia itu lebih dewasa dari kamu, atau bisa vice versa. Enggak vice versa, ini kan antara kamu dan dia ya. Jadi di antara kamu itu dia yang malah yang lebih dewasa ya. Tapi kalian cuma twin flame kayaknya di sini. Kalian banyak aneka ragam, ada pengkhianatan, ada nggak memikirkan, ada yang terburu-buru gitu, dan akhirnya kalian tersiksa. Iya, karena twin flame kan aku udah bilang kalau twin flame itu cerminan gitu ya, sifatnya hampir sama, keburukannya hampir sama, terus tapi nggak bisa bersatu, seperti cermin aja gitu ya. Karena apa? Balance itu, perbedaan itu 50-50 gitu. Jadi susah untuk bersatu itu. Kalau langsung perang udah selesai deh hubungan kalian. Tapi nanti disambut lagi, satu lagi, digabungkan lagi, nyatu lagi, itu lagi akur gitu. Tapi nanti begitu perang ya cuman begitu itu terus perjalanannya seperti itu terus, nggak bertemu gitu. Jadi tersiksa kan kalian dengan hubungan ini kan. Dan di sini pun digambarkan kalian tidak akan pernah menyatu karena kalian beda prinsip. Di sini beda prinsip, pendapat kadang sama, prinsip yang kadang berbeda. Bukan ada
karakter 50-50, prinsip 50-50. Kalau dia pengen kebahagiaan, kamu justru yang bikin masalah gitu. Dan ini tentang saling berkuasa gitu loh, saling ingin menang sendiri gitu. Jadi kalian ini nanya twin flame, bukan jodoh ya. Jadi ya susah sih, nanti cara melupakannya pun susah banget ini. Jadi tetap berdoa aja ya, tetap berdoa, memohon yang kuasa untuk segera dilupakan ya. Twin flame itu atas kekuasaan Gusti Allah bisa melupakan secara totalnya itu karena kuasanya, bukan karena kita merekayasa untuk melupakan dia. Tetap nggak bisa walaupun kita udah berusaha melupakannya, walaupun kita udah bisa 1 tahun, udah nggak sama dia 2 tahun 3 tahun, tapi selalu aja ada yang membuat kita itu untuk tidak bisa melupakannya gitu loh ya. Padahal kan ada istilah, kalau kenangan kalau hubungan masa lalu itu tinggal anggaplah sebagai kenangan saja gitu. Tapi di sini tuh twin flame nggak bisa. Justru seperti kamu tuh deket banget sama dia kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kalian terpintas sebel banget sama dia. Tapi kamu untuk menyatu pun berpikir ulang. Seharusnya pas saling tersiksa. Dengan rupa ini saling tersiksa. Tapi kalian susah ngelupainnya. Kalian susah ngelupain, tapi juga susah ninggalin, juga susah. Kalian mikirin terus, tapi kalian untuk bersama karena nggak bisa juga, karena nggak mau, karena apa, takut nanti terjadi yang kayak kemarin, berantem hebat, saling menghina, saling menghujat, saling membuka aib gitu kan, tersiksa kalian ya. Memang kalau twin flame itu kalau udah selesai seperti ini tinggal kayak ingin menangis, kayak tersiksa, kebingungan sendiri, pengen dekatin dia, takut dia nggak mau. Sebetulnya yang dia rasakan juga seperti itu. Tapi kalian berdua sudah tidak ada keberanian lagi untuk bersatu lagi gitu. Itulah twin flame. Perasaan dia sama kayak kamu gitu, memikirkan kamu, gak bisa ngelupain kamu. Tapi dia juga kalau mau misalkan berhubungan baru lagi, bikin suatu hubungan baru, diperbaharui gitu, dia juga udah trauma, kamu pun juga trauma gitu. Sekarang pesan Mendes, tinggal kalian berdoa saja, mohon yang terbaik ya. Susah cara ngelupainya. Kenapa Gusti Allah? Kenapa Tuhan ini kok susah sekali? Ya ini memang kehendaknya gitu loh. Bukan karma, bukan. Karma itu tingkatan paling bawah. Ya, hukum tertuai gitu ya. Kali ini twin flame memang dikehendaki oleh Allah, dan yang mampu merubah menjadi kedamaian juga Allah sendiri. Beda sama soulmate. Soulmate itu kan saling melengkapi, tapi bisa jadi jodoh juga. Ya kalau kehendak Allah nanti kalian bisa berjodoh walaupun twin flame ya nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besar 75% itu tidak berjodoh, ya tidak jodoh gitu. Kalau twin flame itu ya cuman berhubungan, berantem, baik-baikan, berantem gitu. Tapi nggak bisa saling melupakan, nggak bisa saling move on gitu ya. Oke, yang pilih nomor 2, nanti aku kocok lagi weight of ampunya, siapa tahu di sini ada jalan keluar juga ya. Ya betapa dia itu mengagumimu, tapi bisa apa? Kalian kadang-kadang dikagumin, kadang-kadang dia ngagumin kamu ya, berharap nanti kalau ketemu itu waktu masih jadian, berharap ketemu bisa baik-baik. Ternyata apa? Iya baik-baik, bener baik, kalian ngobrol baik, nyambung. Tapi setelah pulang dari pertemuan itu kembali deh jedor perdebatan. Nggak tahu dari mana asalnya, cuman tercipta aja seperti itu. Walaupun sudah mantan, dia pengen ketemu kamu dan kamu pun menerima, setuju gitu. Kalian ketemu ya, sepertinya udah mantan itu udah berubah gitu ya. Ternyata tidak. Ya. Kalau twin flame itu tidak berubah. Walaupun kamu ketemu ya baik, udah mantan baik ketemu, tapi nanti kemudian dekat lagi kan. Ya udah nanti kembali lagi seperti awal, jedar salah paham, berantem kayak gitu. Jadi menyiksa banget gitu loh, menyiksa batin gitu, nggak enak banget kan. Oke, aku safal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan nomor 2, minta dibantu, ada jalan keluar. Tuhan minta dibantu.
Ini liatin di sawal aja berantakan sekali tuh, kayak berat gitu. Kayaknya tuh apa kayak tuh berat gitu, ya kan? Berantakan gitu. Ya seperti ini. Twin flame itu sama, ya hampir sama dibilangnya ya, bukan sama lagi, memang itu cerminan kalian. Kalau kalian ngaca tuh liatin, coba deh kalian di depan kaca ngaca gitu, senyum dia juga senyum, kamu marah-marah dia juga marah-marah gitu, ya kan? Itu twin flame. Udah 2 ya, oke 2 aja ya. Nanti kalian bingung udah mikirin masalah ini, bingung. Aku bukain yang nomor 2, yang nomor 1. Oke, apa sih pesannya? Spiritual tuh kan, kembali lagi ke spiritual. Kita kembali kepada yang punya hidup untuk membicarakan masalah ini. Kenapa Tuhan, kenapa Allah saya nggak bisa melupakannya? Berikan aku jalan yang terbaik ya. Kan kamu juga kepengen membuka hati yang lain kan, membuka hati untuk yang lain gitu ya. Tapi ya di sini kamu masih ada bayang-bayang dia terus, gitu. Matahari sun, kamu akan disinari oleh matahari. Ya, kebahagiaan akan menjelang. Ya tunggu aja nanti sampai kalian benar-benar bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa melupakan semuanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan Gusti Allah, yang sudah diputuskan oleh Allah yang Maha Kuasa, bahwa kamu waktu ini udah harus bisa melupakan dia. Nanti kalian akan lupa sendiri. Itu ada waktunya. Karena apa? Allah yang berkehendak semua itu. Twin flame itu turun tangan Gusti Allah ada di situ. Turun tangan Tuhan itu ada di situ. Ya, kita harus menjalanin betapa tersiksanya ya, memikirkan sesuatu yang kita benar-benar bikin bingung aja gitu. Udah mantan tapi masih mikiran, kepingin baikan lagi, ketemuan lagi, akhirnya terulang lagi, gitu-gitu aja. Seperti itu sangat menyiksa sekali. Oke ya. Yang pilih nomor 2 kiranya cukup sekian, udah cukup jelas. Nanti kalau kalian kok nggak detail sih Des, boleh personal reading atau boleh jabrik ke Mendes, tanya-tanya ya. Kalau kamu punya hubungan seperti ini gitu, tanya aja ke Mendes ya. Kalau reading pakai mahar, kalau nggak reading cuma sekedar curhat, telepon atau ngobrol-ngobrol, nggak pakai mahar. Tapi kalau kalian memang teleponnya awal pertama itu minta aku di reading Mendes, ini judulnya, aku reading, ada maharnya. Oke ya, nanti aku nomor teleponnya sering aku lampirkan di sini di bawah. Biasanya pokoknya aku lampirin di videonya ya. Oke, kalau kalian kurang detail nanti kalau untuk tarif mahar kalian bisa lihat di deskripsinya. Aku sekarang lampirkan di situ, jadi kalian tahu ya. Oke, terima kasih yang pilih nomor 2, sukses selalu ya. Jangan jadikan suatu pemikiran yang sangat berat, tapi nanti kalau kalian memang benar-benar ingin tahu solusinya, ya udah telepon aja atau SMS aja. Nggak usah reading, tapi bilang, Des aku nggak pengen reading Des, aku pengen tahu aja baiknya aku gimana. Nanti aku mari kita cari solusi bareng-bareng ya. Tapi Des aku tolong dong di reading biar detail, biar aku tahu sebenarnya tuh aku tuh gimana tuh Des gitu. Ya aku reading ya, nanti kalian bisa lihat tarif maharnya di deskripsinya gitu. Oke ya sahabat ya, terima kasih kali yang sudah nonton ya, yang sudah mampir di file ya. Jangan pergi dulu, terusin sampai selesai, siapa tahu nanti energi kalian ada yang lebih nyangkut ke file 3. Jadi di situ berarti file yang ini tidak resonate gitu, misalkan resonate separuh aja gitu, ada di file nomor 3 gitu ya. Jangan di skip makanya. Oke ya, terima kasih sekali ya. Jangan lupa komennya ya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, tolong di share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali sahabat kalian membutuhkan suatu pencerahan atau prediksi tentang percintaan kalian, atau tentang pekerjaan atau karier, atau tentang kesehatan, atau tentang keuangan, atau dan lain-lain sebagainya ya. Nanti bisa lihat video Mendes, Jabri ke Mendes gitu ya. Oke. Ada juga satu nanti Mendes akan ada kemarin yang tanya, Des coba deh Mendes bikin konten yang isinya cara mengatasi orang yang tidak bisa melupakan mantan atau terpaksa meninggalkan karena rasa
cemburu yang besar, bisa tidak bisa menahan rasa cemburu yang besar, terpaksa ninggalin walau berat, itu bagaimana Des? Ya nanti Mendes usahakan nyusun dulu ya. Soalnya kalau kayak gitu kan harus disusun biar kita ngomongnya rapi. Kalau kayak gini kan spontanitas ya, Mendes bikin langsung kita baca kartunya. Kalau seperti hipnosis gitu kan Mendes harus benar-benar bikin kayak hipnosis biar nggak terulang-ulang kalimat-kalimatnya atau terbolak-balik. Kalau kayak gini kan Mendes kan langsung bikin, langsung di videoin gitu, jadi langsung gitu, nggak pakai susunan apa. Jadi langsung ngeliatin kartu gitu, langsung oh maksudnya seperti ini. Tapi kalau untuk buat seperti macam apa ya, solusi saran itu kan nggak usah pakai ini. Jadi Mendes harus ngomong kalau kalian harus begini gini, jadi harus aku bikin itu dulu, susunannya dulu ya. Oke, terima kasih sekali yang sudah bergabung dan selalu stay di tarot ya, di Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Dan terima kasih buat yang sudah mampir ya. Jaga kesehatan ya, selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena tiada kuasa yang lebih berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Kalau non muslim ya Tuhan kalian ya. Ya. Allah selalu memberkati kalian. Amin. Bye. Oke, kembali bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali Mendes akan membacakan ya kartu-kartu pilihannya yang telah kalian pilih, dan ini pada akhir ke pilihan yang ketiga ya, pilihan kartu yang ketiga ya. Jodoh atau twin flame, siapa yang selalu kamu pikirkan dan kamu susah untuk melupakannya? Oke, ayo kita buka bareng-bareng ya. Yang diwakili oleh warna coklat. Kalian suka coklat? Suka? Sama. Tapi Mendes nggak suka kertas. Mendes maunya coklat beneran, Silver Queen, Delphi atau macam-macam, tapi yang penting beneran. Kita buka ya amplopnya ya. Ada apa nih? Dan pesan apa yang dibawanya ya? Ada yang tertinggal kah? Tidak. Tinggal satu doang. Oke, aku taruh di sini ya. Pilihan kartu nomor 3. Tetap aku tekankan ya, sering aku tekankan, bahkan tidak pernah aku melupakan. Nah, untuk menekankan bahwa ini hanyalah prediksi. Nah, hanyalah prediksi ya, atau fun readings ya. Fun reading yang bisa menjadi juga prediksi. Ini tidak boleh dijadikan patokan hidup, pedoman hidup ataupun dasar hidup kalian sehari-hari, tapi jadikan hanya suatu prediksi untuk memacu kalian menjadi lebih semangat, untuk memacu kalian menjadi lebih termotivasi ya setelah mengikuti bacaan kartu ini. Jadi kalau resonate itu karena energi kalian memang benar-benar masuk ke tertumpah di sini ke tebaran kartu ini. Tapi kalau tidak resonate ya anggap saja fun reading, karena berarti energi kalian enggak tertumpah di sini, atau karena memang tertumpah di kartu yang lain yang lebih dulu tadi ya. Oke. Jadi kalian harus bijak-bijak untuk menyikapi readingan kartu ini ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bottom of the deck-nya ada King of Hearts atau Raja Hati ya. Kayak gini nih, kadang-kadang Mendes tuh suka udah ngelantur dulu membayangkan ini twin flame apa jodoh ya, jodoh apa twin flame ya gitu. Jadi kadang-kadang ngebacanya agak melengseng. Ada clue-nya dua-dua ya. Kemudian kita buka dari tebaran kartu reader tarotnya ya, yang mewakili siapa dia dan siapa kamu di sini ya. Siapa dia, siapa kamu, twin flame atau jodoh atau twin flame ya. Kok kalian tuh selalu memikirkan dan kalian tuh susah melupakannya gitu loh ya. Oke. Ada Three of Cup.
difokusin dulu nih biar kelihatan. Kalau udah kelihatan dilihatin, oh udah kelihatan pasti temanku semua, sahabatku semua udah bisa. Kalau begini kan nggak terlalu kelihatan. Ada Ace of Cup ya, jadi Mendes harus fokusin dulu. Ada Seven of Wands ya. Mendes ini apaan ya? Bercanda melulu. Enggak, Mendes nggak bercanda melulu. Mendes bicara apa adanya. Tapi kan kalau serius juga serius ya kan. Terus ada Seven of Swords. Aku taruh di sini. Ya. Ini kartu klarifikasinya ya, seperti biasa ini adalah kartu klarifikasi dan Mendes tidak pernah berubah-berubah. Nanti kalau Mendes sudah punya duit banyak, Mendes mau beli kartu yang bagus-bagus biar kalian senang lihatnya. Tapi kan kartu ini juga cukup mewakili ya. Ini justru banyak tuahnya loh, tahu nggak? Kan sering dipegang, sering dibaca jadi banyak tuahnya. Ya kan? Kitab suci itu kan kalau sering dibaca kan juga ada tuahnya kan? Oke, tapi nanti suatu waktu kalau udah benar-benar memang rusak nggak bisa dipakai, aku mau beli. Doain ya. Oke. Terus ini mewakili klarifikasi antara kamu dan dia itu ada apa di masa lalu, ada apa di masa kini, dan ada apa di masa depan. Ini di sini ada yang diklarifikasi semua, tapi dalam bentuk kartu 4 kartu saja ya. Oke. Ada Four of Cup, 4 cup, 4 mangkok, bukan mangkok bakso tapi 4 cup. Ada Wheel of Fortune, ada Two of Pentacle, ada King of Cup, Silo men, Silo ini kartu hologram. Oke, sekarang kita mulai ulik ya, apa pesan dari kartu ini, dan semoga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di hati kalian ya. Dia itu jodoh atau twin flame? Nah, siapa dia yang selalu kamu pikirkan dan kamu susah banget untuk melupakannya ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Raja Hati. Raja Hati ini yaitu seorang yang berambut pirang ya. Kalian berdealing dengan fire of sign ya, atau elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan elemen udara ya, dengan udara, air sign ya, yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Belum selesai. Terus di sini bukan cuma seorang berambut pirang juga sih, ada lagi, diartikan lagi sebagai orang yang baik hati, penyayang, sabar, dan murah hati, serta dia selalu memberikan saran yang baik. Ini tidak cuma rambut pirang, tapi banyak juga. Dia itu baik hati, dia itu penyayang, sabar, dan murah hati. Terus juga dia suka memberikan saran yang baik. Oh, Mendes pilih nomor 3 loh. Siapa tahu ada clue-clue yang bagus buat aku. Terus ini 2 ya clue-nya. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, karena ini adalah domino yang baik, yaitu suatu keberhasilan. Amin. Jaminin dulu ya. Ya, 2. Isi dunia juga ada 2. Pria, wanita, malam, siang, pagi, sore, ya kan? Cantik, tampil cantik, nggak cantik, panas, dingin, ya kan? Angka 2, makanya ini termasuk unsur alam. Semuanya baik, kebaikan itu di angka 2. Hubungan juga terdiri dari dua hubungan cinta, maksudnya dari 2 orang ya, terjalin percintaan gitu ya. Mendes pilih nomor 3 kok. Ya, di sini ada siapa dia? Hayo, ini ada triparty atau pesta atau pilihan. Nanti ada orang ketiga. Kamu orang ketiga atau kamu yang menikahkan orang ya, kamu yang mencari orang ketiga. Di sini begini
Nah, ini hubungan kalian, si dia atau kamu gitu. Ini ada di antara kamu yang mempunyai orang ketiga, ya, atau kamu menjadikan si dia itu orang ketiga gitu, ya. Siapa? Ayo. Terus kemudian ada awal cinta, ya. Awal cinta yang perlu diperjuangkan, ya. Ya. Tapi dia atau kamu suka menoleh ke belakang karena kamu punya orang sebelum dia. Sebelum si dia, kamu udah mempunyai seseorang, udah menjalin hubungan terhadap seseorang. Ya. Jadi kejelekannya begini, ini adalah selingkuhan kamu. Ya, ini keselingkuhan kamu. Atau ini selingkuhan dia. Dia dan kamu selingkuh gitu aja sih. Ya, paham. Kamu dan dia selingkuh karena dipertemukan dalam suatu acara apa gitu ya. Kalian bertemu, berkenalan, kemudian ada awal cinta dan kalian berjuang untuk menjalin hubungan. Walaupun kadang-kadang kalian masih mengingat ya, orang belakang masih ada, orang belakangmu masih ada, orang masa lalu kamu kan masih ada. Jadi kamu selalu menoleh ke belakang ya. Ini berarti selingkuhan kamu. Enggak, Ndes, aku udah cerai kok. Dia juga udah cerai, iya. Tapi kalian tetap aja menoleh ke belakang. Kan kalian masih was-was ya. Belum tahu hubungan kalian mau dibawa kemana. Tapi ini ada orang ketiga. Atau dia punya orang ketiga selain kamu. Dan kamu juga punya orang ketiga selain dia. Bisa jadi ya. Terus kemudian, tapi kalian tetap berjuang. Tetap ingin meneruskan cinta ini. Karena kalian menganggap cinta ini cinta yang benar-benar cinta terbagus gitu. Cinta yang perlu diperjuangkan. Walaupun kadang-kadang ya namanya masa lalu, kamu masih punya masa lalu. Menoleh aja ke belakang. Tapi kalian meninggalkannya. Dan kamu membawa 5 pedang itu ke depan untuk menuju ke kesuksesan hubungan. Ini kalian tinggalkan masa lalu kalian. Walaupun kalian suka menoleh ke belakang, tapi kamu tetap membawa pedang itu. Membawa 5 pedang. Membawa kekuatan pikiran kamu untuk hubungan kalian berdua. Gitu. Ini kalau ini masih jalan ya. Tapi kalau sudah tidak jalan, kalian saat ini udah mantan gitu. Dia masih mengingat kamu. Karena dia masih membawa cinta kamu, masih membawa pemikiran untuk memikirkan kamu. Seperti kamu dong, masih mikirin dia dan dia susah melupakannya. Ya, dia akan berjuang nanti. Dia akan berjuang untuk mengawali cinta. Ya, tuh. Terus di sini ada klarifikasi. Siapa sih dia? Siapa sih kamu di masa lalunya? Siapa sih dia di masa lalu kamu? Siapa sih dia di masa lalu? Siapa sih kamu di masa lalu dia? Dan siapa sih dia di masa lalu kamu? Ya. Kalian adalah dulu pasangan. Karena sesuatu yang terjadi, akhirnya apa? Dia menimbang-nimbang, tidak pernah ketemu, menimbang-nimbang selalu. Ya, karena dia juga masih mengingat masa lalu, kamu juga masih mengingat masa lalu, dan ini sebenarnya selingkuhan ya. Kalau masih berjalan ini adalah selingkuhan. Kalaupun mantan, ini memang dia cari orang kedua, ketiga, kamu cari, dia udah punya yang baru, kamu udah punya yang baru, tapi kamu masih memikirkan dia gitu loh. Dia juga masih memikirkan kamu gitu loh. Jadilah pertimbangan ini di masa lalu. Kalian itu pertimbangkan terus hubungan dulu itu, masa lalu itu. Karena kalian masing-masing punya pasangan waktu masa lalu. Kalaupun sudah masih berpacaran sekarang juga, kalian punya orang ketiga, dia pun juga punya orang ketiga. Dan di pikiran dia itu cuma ada kamu, dan di pikiran kamu cuma ada dia. Gitu. Nggak tahu kenapa itu. Padahal kalian sudah berjauhan, sudah mantan, bahkan sudah terpisah lama lah. Tapi tetap aja yang ada di pikiran dia itu kamu, dan yang ada di pikiran kamu hanya dia. Ya. Akhirnya dia suka mempertimbang-timbangkan. Ini masa lalunya dipertimbangkan, akhirnya terjadi kesudahan. Saat ini pun dia tetap mempertimbangkan untuk melangkah ke depan, tapi dia akan menyerahkan kepada waktu. Biar waktu nanti yang menyatukan kalian berdua. Ini masa sekarang ya. Kalian sudah mantan. Sudah jarang berkomunikasi. Masih ada status tapi kalian masih ada status tapi jarang berkomunikasi. Kalau sudah mantan,
dia masih mempertimbangkan hubungan kalian yang dulu, ya, kalian masa lalu kalian. Dia itu masih memikirkan hubungan kalian berdua, ya, masa lalu kan udah jadi mantan, ini udah jadi mantan, tapi dia serahkan kepada waktu dan pencipta hidup gitu. Kamu pun sering bertanya-tanya, ya, sering memikirkan dia, dan bahkan susah melupakan. Dan kalian kadang-kadang mungkin loh, ini kalau kalian jujur, kalian juga suka mempertimbang-timbangkan. Akhirnya kamu berserah diri kepada yang punya hidup. Biarkan berserah diri kepada waktu sambil berdoa. Di sini juga tuh terjadi kan. Ini di masa depan. Ya, di masa depan ini. Ini tadi posisinya begini, seperti ini nih. Nah, kan begini. Ya kan? Tapi tadi sama manajer sengajaan begini, tapi sebetulnya nanti mau aku bahas seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Di sini koin tadi juga terbalik seperti ini. Nah, posisinya seperti ini nih. Tapi Mendes sengaja tadi aku taruh seperti itu dulu, nanti aku berikan penjelasan dulu. Begini dulu ya. Ini masa lalu kalian dan masa kini, masa sekarang. Dia masih mempertimbangkan dan dia menyerahkan hubungan ini yang sudah mantan dia untuk berharap untuk suatu waktu berbicara tentang hubungan ini dipersatukan lagi atau tidak. Buat yang lagi jeda atau pacaran juga masih mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan hubungan ini mau dibawa kemana, ya. Karena karena tercipta karena ada orang ketiga. Bahkan kalau enggak sekarang lagi ada orang ketiga. Kalau enggak kamu orang ketiga, dia punya yang lain. Yang masa lalunya dia masih ada, kamu jadi orang ketiga. Atau kalau enggak kamu yang menjadikan dia orang ketiga. Kamu masih ada orang lain, masih ada pasangan lain, tapi kamu mencari dia, mendapat dia. Jadi bisa jadi kamu yang jadi orang ketiga, bisa jadi dia yang jadi orang ketiga gitu. Ya, atau dua-duanya sama-sama masih punya pasangan tapi kalian menjalin hubungan gitu. Tapi dia masih sangat memikirkan kamu karena nggak tahu kenapa dia itu merasa sangat bahagia bersama kamu, sehingga dia nanti perlahan akan melupakan orang masa lalu dan memikirkan kamu selalu sekarang. Saat sekarang memikirkan kamu selalu, dan dia akan memperjuangkan cinta dan mengawali cinta kembali bersama kamu gitu ya. Masa lalunya seperti itu ya. Kalian terputus pun karena pertimbangan lebih baiknya seperti ini. Kalian berdua mencari kompromi berdua, dan lebih baiknya kita begini, kita pertimbangkan lagi, biarlah nanti waktu yang berbicara. Kalian berdua udah sepakat seperti itu ya. Stabil waktu itu ya. Ini hubungan masa depan itu begini, stabil kan. Ini kalau begitu artinya stabil, kalau begini artinya galau. Nah, tadi posisinya seperti ini nih. Nah, aku mau jelaskan dulu tadi kalau posisi ke sono itu artinya seperti ini. Ini seperti ini posisinya. Saat-saat ini atau yang akan datang terjadi ketidakstabilan hubungan kalian ya, karena adanya orang masa lalu dia. Tapi dia menjadi tidak galau karena hubungan ini di masa akan datang akan bersatu kembali. Saling melengkapi. Karena apa? Kalian ini soulmate. Saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling pengertian ya begitu. Ini bisa jadi sahabat yang baik, ya. Jadi pacar jadi sahabat gitu, bukan sahabat jadi pacar, bukan. Awalnya berkenalan, kalian punya pasangan, dia punya pasangan, bertemu, akhirnya cocok, ngobrol, jadilah hubungan yang namanya hubungan selingkuh. Jadi hubungan selingkuh. Terus kemudian kalian yang sudah putus, yang jadi mantan, dia masih memikirkan kamu juga masih memikirkan dia. Akhirnya nanti bertemu lagi, kamu berserah kepada yang kuasa untuk dipertemukan lagi, biar waktu yang berbicara. Yang mempertemukan adalah waktu. Akhirnya kalian ketemu lagi dan terjadi ketidakstabilan ya. Tapi kalian tuh udah tidak galau lagi, sudah tidak berangan-angan, udah tidak memikir. Karena apa? Kalian sudah mengerti kalau hubungan kalian ini hanyalah saling membutuhkan, saling pengertian, saling melengkapi, tapi tidak untuk bersatu. Karena kalian masih punya masa lalu dan dia pun punya masa lalu, masih punya pasangan gitu. Jadi kalian hanyalah soulmate, bukan twin flame. Tapi cenderung ke twin flame juga, cenderung ke jodoh juga. Jadi
Nomor 3 ini, melupakan tidak bisa, selalu memikirkan iya. Ya, tapi kalian berdua masih punya pasangan masing-masing, masih punya masa lalu masing-masing. Ya, kalian mempertimbangkan untuk menyerahkan semua urusan hubungan ini kepada waktu, biar waktu yang berbicara, biar Allah yang mengambil tindakan. Ya, ternyata nanti pertemuan itu terjadi ketidakstabilan. Karena dia punya pasangan, kamu punya pasangan. Tapi kalian bahagia dan tidak galau. Jadi ini bisa jodoh, bisa twin flame. Selebihnya Allah yang menentukan. Mendes tidak bisa menentukan. Ya. Di sini soalnya di sini juga saling melengkapi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian, saling kangen, saling memikirkan. Tapi ada kendala di belakangnya, yaitu masa lalunya. Masa lalu kamu masih ada, masa lalu dia masih ada pasangan masing-masing. Jadi nanti semua itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa seperti ini. Will of Fortune, biar waktu yang berbicara. Harus banyak belajar, ya. Selebihnya biar Allah yang menentukan. Karena apa, Mendes sendiri juga tidak berani berkata kalau ini twin flame. Enggak berani. Nggak bisa ngomong kalau ini jodoh. Mendes nggak berani bilang jodoh. Nanti kalian jadi kayak seperti berharap gitu ya. Jadi untuk hubungan yang nomor 3 ini, biarlah waktu yang berbicara. Kalaupun kalian harus berpisah dengan masa lalu untuk bertemu sama dia, dia juga berpisah dengan masa lalu, kalian bisa bertemu dan bisa menjadi jodoh. Ya, kalau kalian tidak bisa berpisah dengan orang masa lalu, dia juga tidak bisa berpisah dengan pasangannya gitu ya. Masing-masing masih punya pasangan kan sekarang. Terus dia nggak bisa berpisah karena dia juga masih sayang sama dia. Kamu juga nggak bisa berpisah karena sayang sama dia. Apa karena adanya baby anak gitu, karena anak udah ada anak gitu kan mereka berdua. Kamu berat juga karena bertahan demi anak, dia juga bertahan demi anak. Tapi kalian saling melengkapi di sini, saling membutuhkan. Di sini nggak ada pertengkaran. Jadi bisa jadi apa ya? Jodoh. Aku nggak berani bilang begitu. Twin flame, aku nggak bisa berani bilang begitu soalnya di sini nggak ada perdebatan. Ya. Jadi kalian untuk nomor 3, jodoh ya mungkin, twin flame juga ya mungkin. Nanti Allah yang akan menunjukkan, ya. Berdoa aja. Kalau kalian mau yang mana, mau udahan atau mau twin flame atau mau kalian berjodoh, biar nanti Allah yang turun tangan gitu. Oke ya, paham kan? Paham nih Des. Ya udah, kalau paham aku kocok potik. Kalau udah paham aku kocok potiknya ya. Bagaimana mau dibawa gimana, itu kita seharusnya harus ngambil tindakan apa biar saran potik yang bicara. Ya, saya apa di situ nggak ada pertengkaran juga, nggak ada perbedaan juga, cuman kalian terikat oleh hubungan masa lalunya itu masih ada, hubungan sekarang sama kamu itu masih terjalin gitu. Dia juga punya keluarga, kamu punya keluarga, dia punya anak, kalian punya anak, jadi kalian juga harus mempertahankan keluarga kalian, anak-anak kalian kan. Terus untuk bersatu juga rumit ya kan. Tapi kalau sampai nanti terjadi perpisahan, itu pun karena Allah yang atur. Kamu jangan memaksakan diri ya, biar Allah yang atur. Kan ada doa atau kalau yang terbaik bagaimana Gusti Allah, bilangnya aja gitu. Kalau memang jodoh ya minta dipersatukan dengan cara yang terpuji. Jangan mempermalukan diri. Oke? Aku buka pesan dari Potex untuk hubungan ini ya. Seperti apa sih hubungan kalian itu? Seperti apa hubungan kalian itu? Apa tujuanmu untuk hubungan ini? Itu dipertanyakan. Untuk senang-senang apa untuk hal-hal yang positif? Kalau hal-hal yang positif pasti Allah akan kasih jalannya. Karena apa? Allah itu menyukai orang tuh. Bener. Kalian tuh kelihatan nggak? Love is love, ya kan? Kalian tuh berdua saling mencintai, padahal udah ada orang di rumah. Ada pasangan, tapi kalian ini memang dipertemukan untuk saling mencintai. Suatu dosa nggak Des? Ya dosa lah. Tapi kita bisa apa? Cinta kan nggak bisa ditolak, dan bisa diminta nggak bisa, ditolak nggak bisa, ya kan?
Des, aku mau tanya ya, nanya apa? Ini misalkan kalian ya, aku tuh sayang dia tapi dia udah punya keluarga. Dia juga sayang sama aku tapi aku udah punya keluarga. Kami berdua itu saling love is love, versi love gitu. Seperti kata Mendes, love versi love. Bagaimana Des? Dosa nggak Des? Dosa dong. Ya. Terus aku harus gimana dong? Berdoa aja. Kalau memang dia jodohmu untuk yang selanjutnya, ya tolong beri jalan caranya gitu. Dengarkan kata hatimu, ya kan? Dengarkan kata hatimu. Apa kata hatimu? Yang bersatu sama dia, ya berdoa aja. Tuhan tuh gak bakal marah kalau kita berdoa. Tuhan itu paling senang kita minta. Kalau kita minta sama dia banyak-banyak, kita minta sama Allah banyak-banyak, tuh Allah tuh senang. Allah gak marah. Tapi kalau anak kalian atau kamu minta duit sama bapak ibumu, pasti bapak ibumu marah, minta duit terus gitu. Tapi kalau sama Allah minta apa aja dikasih, dan Allah nggak akan pernah marah, malah justru Allah itu senang kalau kita minta terus. Ini benar-benar deh, kalian akan jodoh, tapi kalian harus berdoa banyak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu mintalah petunjuk kepada Allah ya. Kalian masing-masing udah punya hubungan ya. Jadi jangan gegabah, jangan serudak-seruduk ya. Love is love, love versi love Des. Iya, love versi love. Tapi bagaimana dengan di belakang kalian gitu loh ya. Jangan serudak-seruduk. Kamu punya tanggung jawab sama orang yang di belakang kamu. Ya kan? Kalau sekarang dipertemukan sama dia, bukan berarti kamu harus meninggalkan orang yang di belakang kamu yang sudah selama ini bersama kamu. Ya caranya gimana Des? Berdoa dong. Ini yang mempertemukan siapa? Gusti Allah. Siapa yang menyatukan? Ya Allah. Siapa yang menumbuhkan cinta di hati kita itu? Ya Gusti Allah. Karena apa? Cinta itu suatu anugerah. Tapi kita tidak boleh bilang cinta suatu anugerah yuk kita semau sendiri, berbuat semau sendiri. Enggak bisa. Ada jalurnya. Ya, ini kamu bersyukur bisa dipertemukan sama si dia. Kan kalian saling sayang, saling cinta gitu. Walaupun terlambat kan karena kalian udah berkeluarga gitu. Tapi ya jangan terus ini kan kita kan anugerah gitu. Nggak bisa kalian semena-mena ya. Kalian tetap harus ngikutin rutenya. Biar Allah yang turun tangan. Kamu tinggal minta tolong ya Allah. Kalau memang aku bahagia kalau engkau pertemukan dengan orang ini. Tapi tolong kalau mau dipersatukan dengan jalan yang tidak mempermalukan aku dan dia gitu. Ini kan doa. Ya kan? Berkesinambungan sekali. Kan? Sekarang aku shuffle ini pesan alam buat kalian. Ya, sebentar lagi adzan, jadi nanti aku jeda dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh langsung jatuh banyak ya. Lagi adzan nih, sebentar lagi adzan. Kita harus sembahyang dulu, oke? Ya, banyak sih. Aku ambil yang situ aja ya, 2 ya. Nah, aku jeda dulu. Sorry. Lagi adzan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita buka pesan Word of Ampau yang berisi tentang pesan alam. Ini nomor 1 ya, aku buka ya. Sorry, tadi sempat terjeda sebentar ya. Lagi adzan subuh. Sebagai muslim harus menjalankan ibadah sholat subuh. That's ya, benar. Akan kembali lahir atau terjadi perubahan di hubungan kalian ya. Akan ada kelahiran baru ya di hubungan kalian ini. Semoga aja hubungan yang lebih bagus ya, seperti yang kalian harapkan ya. Terus pesan keduanya ada selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bersamanya apa yang kamu harap kemungkinan besar dikabulkan ya. Jadi ini pesan alam ini, kalau kalian menginginkan yang terbaik buat kalian, berdoalah selalu kepada Yang Maha Kuasa, karena bersama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita, apa yang kita harapkan ya kemungkinan besar akan terkabulkan ya. Seperti ini dia pertimbangkan, kemudian kembali berserah diri ya, mempelajari hubungan ini, mempelajari hidup ini, mempelajari segala sesuatu yang telah terjadi ini untuk menyerahkan kepada waktu. Waktu itu siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan yang terbaik ya. Dan di sini pesan alamnya sendiri diberikan death sudah kelahiran baru dari hubungan kalian nanti ya.
Ya, jadi kalau kalian menginginkan sesuatu yang terbaik, berdoalah selalu ya. Karena apa? Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita memohon, dan bersama Dia semua yang kita harapkan itu kemungkinan besar itu akan dikabulkan, bahkan akan dikabulkan ya. Oke, nomor 3, sekiranya cukup sekian ya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian yang bertanya siapa sih dia sih, twin flame atau jodohku, kok aku udah berusaha untuk melupakannya tapi tidak bisa, bahkan justru aku memikirkannya terus. Nah, di sini seperti ini ya. Pesan dari kartu tarot ini seperti ini ya. Mendes nggak bisa menjawab kalian jodoh atau twin flame, tapi di sini ada kelahiran baru. Kalian tentu mengerti maksudnya ya. Jadi serahkan semua pada yang punya hidup ya. Allah pencipta alam semesta. Terima kasih yang pilih nomor 3 ya. Sekian dulu readingan tarot Mendes pada kesempatan kali ini. Ada salah, ada kekurangan, itu adalah milik Mendes, tapi ada kebenaran itu adalah milik Allah semata ya. Karena apa? Dialah yang maha benar, dialah yang maha kuasa, dan dialah yang maha mengerti apa yang akan terjadi di kehidupan manusia ya. Jadi terima kasih buat yang sudah mampir juga, yang sudah setia standby, terima kasih sekali ya. Jadilah manusia yang selalu rendah hati, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena apa, semuanya itu adalah miliknya. Kita ini ibaratnya hanyalah sesuatu yang dijalankan oleh kehendaknya ya. Jadi tidak bisa berbuat banyak kecuali berdoa dan memohon kepada yang maha kuasa ya. Jangan takut memohon kepada Allah. Dalam hal kebenaran Allah akan selalu memberikan. Allah paling senang kalau kita meminta ya. Allah itu senang sekali kalau kita meminta kepadanya, apalagi bersyukur kepadanya ya kan. Kita jahat pun Allah tetap akan sayang sama kita. Jadi jangan takut untuk memohon kepada Allah untuk hal-hal yang kebaikan, karena apa? Allah itu maha baik sekali. Kasih sayangnya itu nyata dan sangat terbukti ya. Kalian bisa rasakan tentunya ya. Terima kasih yang pilih nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terima kasih sudah menonton video Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Dan jangan lupa ya, komennya selalu, likes-nya, terus jangan lupa share ya ke sahabat-sahabat kalian, ke bapak, ke ibu, ke nenek. Pokoknya ke saudara, ke taulan, atau siapapun, teman atau siapapun. Terima kasih sebelumnya ya. Jangan lupa subscribe-nya, yang lagi gabung dan belum subscribe, cepet subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru Mendes. Ya, terima kasih, salam sejahtera, salam persahabatan penuh kasih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Mendes mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye.